semuanya. Hari ini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan seputar tentang dana pensiun dengan saya sendiri, Windy Salsa Patricia, dan teman saya, Laila Hafiza. Mohon didengarkan dan dilihat agar kalian bisa mengetahui tentang apa-apa saja sih dana pensiun itu. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton sampai habis ya. Untuk Lailan, saya persilahkan. Nah, oke, baiklah. Di slide ini saya akan memaparkan apa-apa saja sih yang ada di dana pensiun. Nah, yang pertama itu ada pengertian dana pensiun. Yang kedua ada perbedaan dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional. Yang ketiga ada prinsip-prinsip dana pensiun. Yang keempat ada asas-asas dalam dana pensiun. Yang kelima ada program dana pensiun dan lembaga pengolahan dana pensiun. Yang keenam ada permasalahan atau hambatan dalam dana pensiun. Yang ketujuh ada strategi yang digunakan untuk menangani permasalahan dalam dana pensiun. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dana pensiun. Dana pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat. Dana yang terhimpun ini dikelola dalam suatu lembaga yang disebut trust, sedangkan pengelolaannya disebut trustee, atau dapat juga dilakukan oleh perusahaan asuransi atau badan lain yang terbentuk secara khusus untuk mengelola dana tersebut. Nah, adapun jenis-jenis dana pensiun, diantaranya yang pertama pensiun normal, yang kedua pensiun dipercepat, yang ketiga pensiun ditunda, dan yang terakhir pensiun cacat. Nah, di pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan dana pensiun syariah dan dana pensiun konvensional. Nah, kalau di dana pensiun syariah, penerima iuran diberkakan sebagai hibah, akad hibah bisyar, dan akad hibah muqayyadah digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. Sedangkan di dana pensiun konvensional, iuran sebagai kewajiban atau komitmen pemberi kerja kepada pekerja melalui pendanaan dana pensiun dan tidak dapat ditarik kembali iurannya. Yang kedua, di dana pensiun syariah, instrumen investasi syariah saja di pasar uang dan di pasar modal. Sedangkan di dana pensiun, instrumen investasi bebas tidak dibedakan syariah atau tidak di pasar uang dan di pasar modal. Yang ketiga, di dana pensiun syariah, hasil investasi dikembangkan menjadi imbal hasil berupa bunga. Sedangkan di dana pensiun konvensional, hasil investasi dikembangkan sebagai sistem bagi hasil atau mudharabah. Nah, yang terakhir, di dana pensiun syariah, manfaat pensiun tergantung hasil investasi atau non-syariah besar, manfaat sesuai hasil investasi non-syariah. Sedangkan di dana pensiun konvensional, manfaat pensiun sesuai hasil investasi syariah. Nah, di pembahasan ketiga ini kita akan membahas mengenai prinsip dana syariah. Yang pertama itu ada prinsip akuntabilitas. Dewan pengawas wajib mengumumkan laporan hasil pengawasannya kepada peserta. Laporan keuangan dana pensiun setiap tahun harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. Yang kedua ada prinsip perlindungan konsumen. Perubahan peraturan dana pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun. Setiap karyawan berhak menjadi peserta bila berusia 18 tahun atau telah kawin dan memiliki masa kerja 1 tahun. Nah, yang ketiga, prinsip independensi. Kelembagaan berstatus badan hukum, manajemen operasional di mana atas keterpisahan kekayaan atau segregated asset dan hak pengurus mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Yang keempat, ada prinsip transparansi. Pengurus wajib menyampaikan keterangan mengenai setiap perubahan peraturan dana pensiun dan hal-hal yang terjadi dalam rangka kepesertaan kepada peserta.
Nah, yang terakhir, prinsip struktur pengendalian intern. Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pendiri, mitra pendiri, dewan pengawas, dan pengurus diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya. Baiklah, di slide selanjutnya ini saya akan membahas mengenai asas-asas dalam dana pensiun. Nah, asas-asas dalam dana pensiun itu yang pertama, penganggaran dilakukan dengan sistem pendanaan. Yang kedua, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Yang ketiga, kesempatan untuk mandiri dana pensiun. Yang keempat, penundaan manfaat, pensiun ditunda, dan pensiun cacat. Selanjutnya kita akan membahas tentang program dana pensiun dan lembaga pengolahan dana pensiun. Untuk program dana pensiun itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau defined benefit plan. Manfaat pensiun ini sangat tergantung pada besarnya iuran yang disetor dan hasil pengembangan dananya. Untuk program pensiun iuran pasti atau defined contribution plan, yaitu program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Lembaga pengolahan dana itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Untuk yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau BPLK. Untuk DPPK, dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus mendapatkan pengolahan dari Menteri Keuangan. Sedangkan untuk DPLK, dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiunan iuran pasti bagi perseorangan. Kita akan membahas tentang hambatan-hambatan apa aja sih yang terjadi pada dana pensiun syariah. Untuk itu, kalian bisa lihat di atas. Yang pertama, ada program sejenis yang bersifat wajib, yaitu program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, kurangnya pemahaman pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun dan beban iuran dana pensiun yang dianggap cash. Untuk yang ketiga, untuk dana pensiun syariah, masih terdapat kendala konversi dari dana pensiun konvensional ke dana pensiun syariah dan kurangnya minat mendirikannya. Untuk yang keempat atau yang terakhir, insentif dari pemerintah terhadap dana pensiun itu masih sangat kurang, khususnya terkait investasi dan perpajakan. Kita akan membahas tentang strategi apa sih untuk menangani dana pensiun syariah ini. Yang pertama, dana pensiun syariah bersinergi dengan program jaminan pensiun yang didirikan atau yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan cara saling mengisi segmen sesuai bisnisnya, yaitu jaminan pensiun BPJS untuk manfaat dasar, sedangkan dana pensiun syariah tambahan atau dana pensiun manfaat tambahan atau top up. Untuk yang kedua, lembaga sosialisasi tentang dana pensiun syariah kepada para pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun. Yang ketiga, regulator atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan, memberikan kemudahan peraturan untuk dana pensiun syariah, melakukan konversi dari dana pensiun konvensional menjadi dana pensiun syariah. Yang terakhir, pemerintah menambah insentif bebas pajak bagi investasi dana pensiun syariah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mungkin itu saja sedikit tentang dana pensiun. Kami harap teman-teman sekalian dapat mengerti apa-apa saja yang ada di dalam dana pensiun tersebut. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.